Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Basri Nur di channel pribadi saya. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan di video yang lalu ya, yaitu pengolahan sinyal digital menggunakan Visual Studio ya, dengan bahasa pemrograman Python. Oke, kita akan lanjutkan. Minggu lalu kita sampai di preprocessing. Nah, kita sampai di preprocessing signal, dan di pertemuan yang ini saya akan memberikan contoh untuk filter ya, sinyal filter atau memfilter sinyal menggunakan Butterworth filter ya. Butterworth filter ini filter sinyal digital yang cukup sederhana ya dan sering dipakai, dan istilahnya saya juga pakai ini waktu kuliah S2 ya. Jadi ini menurut saya cukup bagus di pengolahan sinyal untuk EMG ya, untuk elektromiografi. Oke, lah kita tidak perlu lama-lama ya, kita langsung saja kita ke tahap kita buka dulu filenya Visual Studio. Ini kita masuk dulu. Nah, oke. Oke, ini file kemarin ya, pengolahan sinyal EMG. Kita akan lanjutkan ke desain filternya ya. Kita akan lanjut ke desain filternya. Desain filter Butterworth ya. Banyakkan LPF, low pass filter. Kita pakai low pass filter. Sebenarnya untuk mendesain filter Butterworth itu kita harus hitung dulu ya, attenuation band-nya seperti apa, bagaimana materi di perkuliahan ya, di perkuliahan filter digital ini ya. Nah ini ya, filter IR ya, filter IR berbasis filter analog untuk Butterworth ya, tapi ini bukan untuk analog ya, tapi kita untuk filter digital ya. Jadi sebenarnya kita harus hitung dulu ya, untuk pelamahan maksimum passbandnya berapa, jangkauan frekuensi passbandnya berapa, frekuensi stopbandnya berapa, stopband minimal berapa. Kita harus hitung terlebih dahulu, dan kemarin saya sudah melakukan perhitungan dan menemukan bahwasanya untuk ordernya itu kita menggunakan order 6 ya. Maksudnya menggunakan order 6, frekuensi cut off ya, itu di 5 Hz ya. Sehingga kita langsung aja, tidak perlu lama-lama, langsung masuk ke pemrograman Python-nya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Berarti order itu sama dengan 6 ya. Dan frekuensi sampling sama dengan ini ya, sampling rate sama frekuensi cut off kita di 5 Hz. 5 Hz. Kemudian untuk menghindari missing ya, atau teorema Nyquist ya, untuk menghindari teorema Nyquist, maka kita normalisasi filternya, frekuensi cut off-nya kita normalisasi frekuensi cut off terhadap Nyquist frekuensi supaya
cut off yang kita frekuensi cut off yang kita berikan itu tidak ada aliasingnya, ya, tidak ada aliasingnya, sehingga kalau Nyquist itu kan bagi dua ya, frekuensi sampling bagi dua. Kemudian untuk normalize-nya itu frekuensi cut off ini dibagi Nyquist-nya. Dan untuk desain filter Butterworth ya, kita menggunakan library dari SCIP ya, signal import butter ya. Nah, ini untuk filter Butterworth. Kita masukkan desain filter Butterworth BA numerator dan denumerator. Jadi output dari filter ini adalah array numerator dan denumerator, yang di sini variabelnya adalah B dan A. Pattern, kemudian order ya, order spasi normal, cut off-nya kita low ya, betanya low, analognya false karena kita digital, analog false. Nah, ini sebenarnya filter ini sudah selesai ya, cuma ini kalau kita mau menampilkan frekuensi respon, kita bisa menggunakan bilangan atau array yang ada di numerator dan denumerator seperti itu. Nah, sebenarnya kita untuk menjalankannya, kita harus bikin definisi dulu ya, definisi apply filter data, karena yang ya data BA L filter ya, L filter data. Jadi nanti keluarannya ada BA dan data ini. Sedangkan untuk memfilter ya, untuk implementasi filter itu kita bisa gunakan filter signal datoid dengan apply filter yang kita filter ini ya, ini kita filter ini, kemudian B A.
ini sudah selesai. Jadi yang apply filter ini fungsinya untuk mengimplementasi fungsi filter ya. Yang sini ini adalah membuat fungsi filter. Nah, kalau ini adalah implementasi fungsi filter. Tetapi dalam proses pemfilteran ya, desain filter, kita harus menampilkan yang namanya frekuensi respon. Nah, makanya kalau kita mau menampilkan frekuensi respon itu ada beberapa tahapan ya, kan frekuensi respon. Nah, itu ada beberapa tahapan. Sebelumnya kita hitung dulu ya, hitung frekuensi responnya. Hitung frekuensi respons W H itu frek Z ya, frek Z yang atas tadi B kemudian word-nya banyak data ya, word N ini banyak data yang di frekuensi respon, kita nggak usah banyak-banyak, di 2000 saja. Kemudian frekuensi dengan W kali Nyquist plus NP P. Nah, baru kita tampilkan frekuensi respon kayak nanti kita tampilkan frekuensi ini 20 kali NP log 10 absolut H. Jadi untuk label itu magnitude ya, karena ini data magnitude respon. Kemudian kita hitung detailnya frekuensi respon Butterwood filter ya, bahasa Inggris saja. Butterwood label
dilabel itu menggunakan magnitude dB, terus itu pen dan kemudian kita kasih garis untuk apa ya istilahnya, untuk mengetahui cut off-nya. PLT X VLAN ini, X VLAN dengan frekuensi cut off tadi ya, frekuensi cut off. Kita kasih warna tipe garis line style stylenya kita menggunakan dash dan label frekuensi off. Kemudian di sini ada legend ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu hasil sinyal filter ya. Hasil sinyal filter sama hasil yang sebelum difilter. Oke ya. Jadi kita ambil aja biar cepat, kita copy paste sama yang ini. Oke, plot ini ya. Kita copy paste 2 set. Oke, kita pakai 2 ya, berarti 21 2. Yang pertama, plot sub pertama yang atas itu kita menampilkan sinyal yang absolut tadi, sinyal EMG yang absolut, sinyal deltoid absolut ini yang pertama. Nah, yang kedua kita menampilkan sinyal yang sudah difilter. Sinyal. Oke. Atau yang di sinyal deltoid absolut, filtered. Ya, sudah difilter ya. Sinyal deltoid, sinyal deltoid. Nah, lalu kita .show. Oke, biar keluarnya bareng-bareng kita tutup dulu yang ini. Oke, S.
kita jalankan. Ada yang salah, problem apa ini? Len membuat apply filter data di ini berarti ini apa tidurnya. Oke, lalu titik 2. Ini sinyal pertama tadi, kemudian nah ini ya, ini yang frekuensi respon seperti ini ya, 5 Hz tadi sini, jadi cut off nya ada di sini, dan ini adalah sinyal yang sudah difilter, jadi seperti ini. Nah, ini dari sini kita sudah ketahui ya, bahwasanya sini harusnya ada 3 kontraksi otot ya. Ada 3 kontraksi otot, tapi ini nanti kebacaannya mungkin 2, 1, kemudian 2 yang tinggi ini. 2 kontraksi otot yang cukup besar, karena yang tengah ini terlihat dia kayak ada penurunan rest gitu, atau relax otot. Dan yang bawah sini, ini biasanya nih artifak. Artifak itu artinya dia sudah nggak berkontraksi, tapi kadang ada gerakan sedikit kayak gitu, sehingga menimbulkan ini karena habis gerakan yang cukup besar, sehingga muncul artefak ada di sini. Nah, artefak banyak ya di sini, depan ini. Nah, ini biasanya disebabkan karena kabel atau penempatan sensor seperti itu. Oke, jadi sini ada 2 kontraksi otot ya teman-teman, ada 2 kontraksi otot. Nah, 2 kontraksi otot ini akan kita ambil datanya menggunakan metode fitur extraction. Nah, sebelum kita ambil datanya, makanya kita coba kita gali dulu, kita cari peaknya ya, titik tingginya. Nah, titik tinggi ini untuk mendapatkan titik tengah, sehingga kita akan menemukan satu kontraksi otot. Oke, kita tutup dulu. Jadi kita harus mencari peak ya, atau kita membuat windowing. Membuat windowing itu kita membuat kita analisanya sebagian, tidak seluruhnya kita analisis. Kita analisis yang di situ ada di situ ada ininya, kontraksinya. Nah, itu saja yang kita analisis, yang lainnya kita tidak usah analisis. Makanya kita akan membuat windowing. Sebelum kita membuat windowing ya, kita cari dulu yang namanya nilai peaknya atau nilai tertinggi ya, nilai tertinggi dari tiap-tiap window tadi itu. Oke, kita berarti masuk hashtag mencari nilai tertinggi atau peak pada sinyal EMG. Kita definisi dulu ya, definisi detect peaks in window. Oke, EMG sinyal window, ini lebar windownya ya, window size nya yang kita inginkan. Kemudian kita kasih threshold ya, threshold ini fungsinya untuk menjadikan membuat batas bawah, karena kalau kita nggak kasih batas bawah, nanti artefak-artefak yang ada di bawah itu akan kebaca nilai peaknya. Makanya kita kasih threshold. Oke, yang pertama
jumlah windownya dulu ya. Sebelum itu kita, ini fungsinya ya, ini fungsi Windows, kita buat fungsinya dulu dengan len yang kemudian pick indices ya, pick indices untuk menaruh data picknya. Kemudian yang kedua adalah Windows startnya. Start. Nah, ini untuk menaruh data windownya, array, outputnya nanti dalam bentuk array. Kemudian untuk mencari window, for i in range 6 Windows start proses. Nah, ngantuk teman-teman. And start. Proses. Jadi akan menghitung mulai dari i sampai ke Windows size-nya berapa yang kita tentukan tadi itu ya. Window start Window start titik appendix ya, start. Kemudian Windows, ada yang salah ini, ada yang salah. Windows start sana nih ya. Oke, kita nanti aja kita biarkan dulu, kita deteksi pick dulu, pick find picks window height HIGHT dan distance window is not definition. Nah, ini
Oh sini harusnya ada lagi sini sebelum harusnya ada window sama dengan IMG signal ini ya, signal ini start. Baru kita cari if fix baik IG high in properties maka high klik sebenarnya masih nyala high speed IDX P dan P rank R max dari yang paling maksimal di dalam properties. Kita baca fix and P di dalam properties big height big else kalau salah Hikes ya Hikes X IDX ini X line R X window fix global fix ya, jadi kita harus cari dulu global fix
Big indices. Fix ini sini itu else. Ini kalau tidak ketemu fix ya. Tadi kan kalau nemu fix itu berarti dimasukkan ke global fix ya kan, atau big indices. Tadi itu big indices berarti di atas ini big indices dimasukkan ke dalam sini datanya. Nah kalau nggak ketemu fix, nah itu kita tulis 0 gitu ya. Nah, jika tidak ketemu fix dan nah makanya fix indices dot append itu 0. Nah ini ini ada salahnya nih. Ini title ya, title fix indices, kemudian window warnanya ini ya, ini semua window start. Ini ada yang salah ini. Nah, ada yang salah. Var integer bla 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 bla. Integer bla 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 bla. Window fix. Oh, line-nya belum. If line fix lebih besar daripada 0, itu memastikan ini satu naik ke depan. Else global fix. If else ada dua error. If len bla 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 highest speednya bla 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 highest speed bla 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 bla, kemudian global peak highest speed. Nah ini fungsinya. Kemudian kita coba threshold untuk implementasi ya. Implementasi kita butuh threshold ya. Kita biasanya kecil ya sini 2e pangkat min 5. Kemudian detect peak in window. Detect peak in window. Peak indices. Oke, ini kan dua ya. Pertama ada peak indices. Peak indices
Windows Start. Pick in window dalam kurung sinyal filtered deltoid. Sinyal ini akan kita cari ya. Ini sinyal yang akan kita cari nilai peaknya. Kita masukkan sini. Kemudian windownya berapa panjang lebarnya, kita kasih 5000 aja. Kemudian threshold oke. Nah, kemudian kita baru akan upload peaknya. Kita akan upload peaknya ke dalam sinyal ya. Kita sebenarnya akan upload peaknya ke dalam sinyal. Kita akan menghasilkan apa? Menampilkan peak di dalam sinyal. Kita upload BLT Figu akses lagi 10,6 dan kan yang kita tampilkan itu kan sinyal yang sudah difilter tadi ini. Berarti filtered deltoid sinyal ini, kemudian label filtered sinyal. Kemudian font pick in pick window in pix indices ya, pix indices ini jumlah pix yang ada di mana, di dalam ini ya. If pick, nah ini untuk mendeteksi apakah benar-benar ada peaknya apa enggak. If P is not known, baru kita tambahkan PLT berupa scatter peak ini filter sinyal deltoid. Ini peak ya, deltoid peak dan detected peak, detected peak. Baru kita kasih Axe Highland ya. Axe Highland ini untuk thresholdnya ya, horizontal garis ya, berarti Y untuk mengetahui thresholdnya di mana.
Aduh, habis. Oke ya, tadi mic-nya soalnya habis ya, saya jelaskan lagi ya. Untuk PLTAXH horizontal plane Y ini untuk menampilkan garis threshold. Ya, ini untuk menampilkan garis threshold Y itu threshold. Kita kasih warna merah. Kemudian untuk garis tiba line style itu kita pakainya dash, kemudian kita kasih label itu threshold. Kemudian PRT X labelnya itu M, kemudian PRT Y label amplitude kemudian PRT dot show. Oke, selesai. Oh, belum. Kita tampilkan data peak-nya dulu. Print. Kita tampilkan data peak-nya. Peak. Peak. Tampilkan data peak-nya. Ini ya. Ini window. Oke, kita akan coba hasilnya seperti apa. Nah, ini raw image-nya kemarin ya. Saya belum menjelaskan yang ini. Ini raw image-nya minggu kemarin. Kemudian ini sinyalnya sudah difilter tadi itu ya. Kemudian ini adalah frekuensi respon. Kemudian ada error. Start where is not associated. Ya, di sini ada cannot access local variable. Windows start. Windows start. Start ini ada di sini. Jadi ini salah posisi. Ini salah posisi. Ini harusnya di sini.
di sini, E-nya di sini. Oke, kita simpan. Ini peaknya. Oke, jadi kita menemukan dua peak, satu ada di sini. Karena kan tadi itu menggunakan data 5000 ya. Ada 5000 ini, 5000 ini, 5000 ini, 5000 ini. Jadi yang sampai sini 2000 sini itu peaknya yang tertinggi ini, antara 15.000 sampai 20.000 itu peak tertinggi ini dan ini tinggi ini. Nah, ini seharusnya kan yang ketemukan ini. Ya kan, yang ketemukan adalah peak area tinggi di sini. Maka coba kita per 3000 per 3000 windownya kita kecilkan, coba windownya ini kita kecilkan. Ini data apa nih? Ini di print peak indices. Kita ini aja, kita turunkan aja ya, kita turunkan coba ketika thresholdnya kita naikkan 2 jadi 3. Nah, ini peaknya ketemu 2. Nah, detektor ya 1 2 akhirnya. Karena kenapa kita naikkan pertama thresholdnya, yang tadinya 2 kita naikkan menjadi 3. Kemudian untuk windownya per 3000 data. Nah, tapi ini di sini kok data peaknya banyak banget. Peak indices. Ini peak indicesnya kok datanya banyak banget ya. Peak indices window star. Di sini sudah benar, tapi di printnya ini terlalu banyak, ini peaknya ini kok banyak banget. Padahal harusnya ditampilkan itu yang di atas threshold. Ini ada sedikit kesalahan ini. Jadi kalau gambar sih sudah sesuai. Ya, gambar itu sudah sesuai. Gambar itu sudah sesuai.
height threshold window height threshold distance none if length fix di atas 0 if peak height in properties x equal x fix and y minus 1 properties peak height as x fix equal x fix and b arguments window sudah sesuai global peak height peak x plus star peak indices dot happens sama dengan global peak. Jika tidak bertemu indices akan 0. Nothing indices nilai star. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini kita jadi harus cari berarti satu persatu kita cek. Nah, kita analisisnya dari sini. Nah, dari sini kita akan cari yang namanya apa itu windownya, sehingga kontraksi otot itu yang kita analisis adalah yang ini, yang di area titik ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk analisis otot itu hanya di area titik ini. Kita bisa mengambil data sebelum dan sesudah titik, Nah, bagaimana cara kita mengetahui titik ini ya kan? Kita bisa melakukan melalui program tadi, atau kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, kalian bisa lihat di ujung kiri sini ya, di ujung kiri, di ujung kanan bawah. Soalnya di ujung kanan bawah itu ada yang namanya XY-nya. Nah, kalau kita klik di sini, nah itu ada di 17.530, dan yang peak kedua itu ada di 20.900. Nah, itu menjadi acuan kita untuk membuat window baru yang akan kita analisis menggunakan fitur extraction. Oke, untuk analisis fitur extraction kita lanjut di next video. Terima kasih. Kalian bisa pahami sampai di sini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai untuk bagaimana mengolah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan fix, langkah selanjutnya kita adalah membuat window baru dan melakukan fitur extraction. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke video yang selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian.